selamat datang di Andres Adul Entertainment di segmen baru, segmen kesayangan kalian semua. Kalau bukan tongkrongan aja, apalagi dong. Nah, hari ini kita sama orang yang sangat menginspirasi. Karena apa? Dia asisten tapi lebih kaya daripada artis. Siapa kalau bukan Sen Ahmad? Gila. Asisten tapi lebih kaya dari artis. Mati gak lo? Rumah gede banget. Waduh. Tabungan banyak. Amin. Kendaraan luar biasa. Amin. Itu pun kalau kita kumpulin ya yang gak dicolong-colong sama kucing-kucingnya itu ada banyak banget. Komen yang ini kita dibahas. Jangan dong. Kita dibahas. Jangan dong. Kita kan temenan. Kak Sensen apa kabar? Iya. Oh, gila. Tapi beneran loh, itu bukan bercandaan, itu adalah hal yang memang banyak banget orang omongin. Maksudnya gila ya, timnya Arafi gitu loh. Mary, Sensen gitu. Maksudnya lebih terkenal dari artis, lebih kaya dari artis. Pernah gak sih Kak Sensen tuh kayak ngerasa apa iya gue bakal ada di titik yang kayak sekarang gini gitu? Sempet kepikiran gak sih dulu banget? Enggak sih, maksudnya kayak ya namanya rezeki orang kan kita gak ada yang tahu Ya. kan. Dulu juga sempet kayak mikirnya ya udahlah kerja ya udah kerja aja. Tulus aja udah kerja gitu ya. Nggak mikir yang kayak gimana. Ya kalau terkenal berarti bonus itu aja. Tapi menanggapi statement tersebut gimana? Banyak loh orang yang ngomong kayak gitu. Iya, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Ya semua orang kan butuh proses juga ya, Andre. Maksudnya kayak ya nggak semudah kayak kita mau membalikan telapak tangan, cuman kan kalau orang bilang enak ya sekarang gitu kan, dia nggak tahu casing dalamannya seperti apa gitu. Nggak tahu dulunya prosesnya kayak apa. Prosesnya betul. Gitu. Dan berarti bisa dibilang Kak Sensen tuh ya maksudnya berawal dari penonton bayaran, dan sebenarnya tanpa orang mungkin orang sadar, cuman mungkin sekarang agak lupa aja bahwa Kak Sensen tuh pertama kali bukan sama Raffi tahu, sama almarhum Kak Olga tahu. Iya gak sih? Iya. Kalau Sama Olga sama abangnya. Iya, sama Chan ya? Kamu Bang Chan. Gue tahu banget sih. Oh, alah. Gimana tuh awalnya? Gini, pasti orang nanya, gimana sih rasanya, maksudnya awalnya lu penonton, terus lu bisa dipercayakan untuk bekerja sebagai asisten pribadi, itu kan hal yang ring satu loh berarti. Iya, betul. Kayak proses awalnya tuh gimana? Apakah Kak Sensen yang minta, atau mereka ngerasa kayak, nih si Sensen baik nih, gue bawa gitu. Sebenarnya gini, pertamanya kan namanya kan banyak orang, maksudnya kayak jadi yang terpilih tuh yang orang yang paling depan tuh yang paling rame yang terpilih gitu. Jadi beberapa orang, banyak banget kandidat sebenarnya. Cuman yang sering banget disorot sama TV tuh aku, Bella, masih banyak Arab kayak Ayu atau siapa gitu. Yang tinggal sama almarhum Olga itu pertama kali yang diajak tuh Bella, Arab, justru aku yang belum. Oh, Maria juga. Maria juga. Kalau Maria itu ketemunya di Trans TV. Oke. Jadi gitu. Kalau Kak Sensen dan geng dahsyat. Di dahsyat. Ingat banget tuh dulu tariannya. Cuci. Iya, dahsyat tuh legend banget sama kucek-kucek jemur-jemur. Iya, betul, kucek. Gitu. Bahkan gue juga tanpa gue sadar, gue sebagai penonton, kalau gue inget-inget ya, gue dulu menonton Kak Sensen masih sebagai penonton gitu di TV. Gue liat kayak, oh sahabat-sahabat dahsyatnya banyak banget yang di studio yang sampai kita sebagai penonton juga kenal gitu. Gue sempet sekali manggung yang di Dahsyat ya. Lo Pernah masih nonton ya? The Junas. Oke. Bertiga ya. Nah, Iya, 2011. akhirnya Kak Sensen bisa dibawa sama almarhum, yang awalnya enggak gimana? Awalnya masih kayak almarhum kan banyak banget acaranya, jadi kayak nonton. Ya udah ikut kesini deh biar ramein gitu. Oh, dibawa langsung sama doi-nya Dibawa ya? terus lama-lama kayak tinggal sama beliau, terus dia bilang udah deh lu sini aja. Coba lu belajar dulu megang schedule kayak gitu-gitu. Oh, langsung dites ya. Dites semuanya, belajar. Dicoba biar belajar ya. Nah, pertanyaannya saat itu emang almarhum Kak Olga atau siapapun itu, atau Kak Char atau siapapun itu, emang belum ada asistennya saat itu? Saat itu ada Iin, cuman kan dia bilang belajar sama Iin, siapa tahu nanti gue banyak artisnya yang lain Butuh. nanti tinggal gue lempar aja gitu. Oh, baik banget. Mendidik ya Ngebuka jatuhnya. jalan ya, kayak ngebuka jalan gitu. Buka jalan. Betul, apalagi Itu gue sempet kan berapa kali gue diajak sama abang gue ke rumah si Olga ya, almarhum Kak Olga. Di bawah tuh yang di tempatnya buat Sensen dan teman-temannya di lantai paling bawah ya Sen ya. ada Di tempat basement. khusus, ruangan khusus. Iya. Wih, dia asik banget. Maksudnya emang ya zaman dulu aja ingat banget tuh dulu di Makanya infotainment. prasmanan ya Sen. Oh iya. Jadi kalau kita makan tuh rame-rame gitu Banget banget. sama anak-anak. sama anak-anak. Di infotainment tuh waktu itu pernah Kak Olga baru keluar dari rumah, itu sampai banyak banget warga yang bener-bener kayak nungguin dia karena tahu dia baik, pada minta pertolongan segala macam gitu. Kak Sensen berarti kan jadi saksi bahwa Kak Olga tuh sebegitu dicintainya
sama orang-orang gitu, sama penonton. Kak Sensen sendiri memaknai atau gimana sih seorang almarhum Olga Syahputra buat seorang Sensen gitu? Seorang Olga Saputra adalah salah satu jembatan aku. Jadi kalau tanpa Olga Saputra aku nggak bakalan jadi sekarang gitu. Wow. Gitu. Gak akan kenal Raffi Ahmad. Nggak bakal ya? kenal Raffi Ahmad, nggak bakal kenal Chan, mungkin Tara, artis-artis lain gitu. Iya. Nah, Kak Olga kan kalau kita lihat di TV kayaknya baik Iya, banget. Ya, kayak ngebantu orang, terus kayak lucu terus. Pernah gak Kak Sensen? Ada momen dimana dia marah sama Kak Sensen atau sama orang lain Kak Sensen ngelihat langsung? Kalau aku pribadi nggak pernah nemuin dia marah ya. Paling kalau dia marah kita nggak sholat sih. Oh iya? Ya. Wow. Jadi kalau subuh tuh sebelum berangkat dahsyat tuh pasti kita dibangunnya sama raket nyamuk. Tas! Itu pedes banget dong! Ya Allah! Gorengan dong jadinya. Itu kalau nggak bangun lu pakai raket nyamuk udah. Tapi nggak langsung raket nyamuk kan? Langsung nempel. Waduh, lumayan tuh. Jadi lu harus sholat. Oh. Mau ikut gue ya harus sholat. Iya, pasti gimana lu harus sholat bangun gitu. Ya Allah. Tapi tujuannya baik. Baik lah. Cuman pedih ya. Iya, Dan lumayan. kalau makan gak dihabisin juga hukumannya raket nyamuk. Lucu loh ini. Supaya ini gue baru denger loh ini. Kak Sensen kan juga belum pernah cerita ya? Belum pernah cerita. Biasanya Res, kalau misalkan makanan udah habis Res, diambil Diambil lagi lagi, nol. tambahin lagi. Oh. Gue makan nih di rumah almarhum Olga, gue makan udah habis nih, diambil lagi dicidukin sama dia. Ya Allah. Kak ini kan udah habis nih. Iya. Ya karena dia tahu rasanya susah nggak bisa makan. Jadi Iya, sama iya. makanan tuh oh boleh sisa ya gitu. Apalagi Kak Sensen yang Jadi, bikin apa? almarhum Kak Olga tuh memorable buat Kak Sensen. Keinget banget. Jadi kalau kita makan banyak rame-rame, terus ada challenge yang namanya kalau challenge tuh makan mie instan 5. Satu orang Satu orang 5. jatuhnya mau bikin temen usus buntu ya. Mukbang. Iya. Mukbang. Tapi biar ditaruhin apa? duit sama dia, taruhin duit. Oh, ada motivasinya. Lomba. Cepet-cepet. Dulu gope-gope. Ya Allah siapa yang nggak mau? Gue juga mau. Dulu gue makan. Iya. Gope-gope. Anak-anak kepancing dah gope nih ya kan. Iya, gope-gope. Tapi kalau nggak habis itu raket nyamuk. Itu aja. Tapi mie mah 5 habis kali. Kita aja kalau makan bisa 2 bisa 3 gak sih? 5 banyak sih. Banyak sih. 5 banyak sih. Banyak banget, men. Cobain deh. Enggak deh, gue jadi muntah. Ayo masak dulu kita. Jangan, Coba. kelamaan dong, kelamaan. Cobain deh. Berarti almarhum tuh bisa dibilang iseng juga ya? Ya. Jahil, iseng. Jahil. Cuman kalau ketemu melonya kita harus nemenin. Nah, dia tuh katanya sering banget galau ya? Denger lagu galau dikit di mobil tiba-tiba katanya dia keinget masa lalu atau inget seseorang dia galau. Pasti dia nangis. Segampang itu untuk nangis. Gampang banget. Jadi dulu tuh kalau kumpulnya di kamar. Jadi kalau malam udah waktunya naik ke kamarnya dia, itu kadang-kadang aku alasan nggak mau tidur di sini. Oh ya udah bilang. Ntar ada Mail atau siapa yang nemenin di atas gitu. Ntar kalau nggak ini, ya udah besok nggak usah ikut gitu. Naik semua. Kan dia baru pasang AC Andres. Iya. Lu bisa bayangin nggak tuh AC 20 PK tuh ya? 20 PK? 20 PK. Yang AC sentral tuh. Sentral, iya. Buset. AC Kayak sentral. kulkas dong. Kayak kulkas ya. Lu bisa lagi nggak AC sentral, terus tiba-tiba nggak boleh ada yang pakai selimut gitu. Biar apa? Biar nggak boleh. Habis itu dia kuncinya dipegang sama dia. Kali ini kunci di dalam. Dia juga di situ. Oh, dia di situ juga. Jadi kita tidur. Mau nggak mau kan kalau Dia pakai selimut? Dia pakai selimut nggak? Dia pakai selimut. Curang banget. Men-challenge ya. Dia main challenge. Jadi kayak ya udah dia tidur. Pokoknya kalau ada yang bergerak gue tahu katanya. Mau kan Pelukan boleh. enggak, pokoknya segimanapun lu harus bersembunyi. Ya Allah ya Rabbi, isengnya sih another level ini. Jahil. Parah ini mah. Parah. Nggak, takutnya apa? Ada yang ngompol gua mah. Ih, ada apa yang ngompol? Bukan ngompol lagi, kayak beku tau gak lo? Gue kadang-kadang sengaja kalau udah kedinginan, selimutnya gua ambil gua yang pakai selimut. Oh iya. Emang kurang ajar. Iya, paling membangkang lo. Kasetan doang ya. Gua ambil selimut. Iseng banget gila. Iseng banget. Tapi dikasih duit lagi nih. Iya, itu Enggak, ada. maksudnya kayak ya udah seru-seruan sama dia tuh sebenarnya kadang ada di fase yang namanya kita lagi happy ya, kadang kita nangis. Ya kalau dia nangis tuh kayak duh apa ngapain sih, gimana caranya, tapi kalau kita yang nangis dia gampang ngehibur kita, dia yang nangis kita susah ngehibur dia. Iya, karena ini orang udah paling lucu banget Udah nih. paling lucu. Iya, bingung. Jadi kalau dia nangis pun kita nggak percaya, ngelawak gitu.
ngeprank nih. Bercanda nih, bercanda. Oh, iya beneran. Tapi kalau gue mengambil kesimpulannya gini, kayaknya almarhum tuh selalu jahil, selalu ngisi kekosongan dengan hal-hal kayak gitu buat distraction. Iya, karena Biar kerjanya dia, mungkin iya kan, biar dia nggak Iya. terlalu pusing, stres ataupun dia nggak sedih karena hal-hal melo tadi. Menurut gue pribadi ya. Bener tuh, bener Iya, sih, kayak bener. Iya kan. Kan orang-orang yang kayak kelihatan hahihi itu biasanya orang paling sedih. Betul. Kayak Andres Gitu loh. aja kan. Ya, gimana ya, aku mah itulah lebih sedih tuh. Ada tuh. Soalnya bener ya, kayak orang yang biasanya menghibur orang tuh kadang Iya. dia itu sendiri nggak tahu hiburan buat dia itu apa. Sumpah Dia iya. bingung kan. Sumpah iya. Kosong bro. Iya, kadang Gue bola sih, satu dong udah bola. Mm-mm. Kalau gue lagi stres, gue lagi pusing, gue nyari temen gue kayak, guys ada main bola gak hari ini? Gitu. itu bola. pun jatuhnya distraction kan, bukan Distraction. hiburan yang bikin lo langsung kayak langsung hihihi gitu kan. Iya. Iya kan, distraction aja kan, buat Iya. jadi kesibukan gitu-gitu kan. Susah tau kalau kayak gitu-gitu tuh. Iya, aduh. Nah kalau Kasensen sendiri, maksudnya belajar banyak dari almarhum gitu. Terus apa sih pesan almarhum yang sampai detik ini nih masih Kasensen pakai aplikasikan untuk kehidupan? Karena banyak tuh momen ngobrol-ngobrol deep. Pesan beliau adalah jangan pernah tinggalin sholat, jangan pernah sombong sama orang. Iya. Mau segimanapun, lu harus tetap bantu orang. Gitu. Karena kita nggak tahu kehidupan kita kedepannya seperti apa. Itu yang selalu beliau amanatin sampai sekarang. Gila ya, selalu ujung-ujungnya sholat, membumi, dan bantu siapapun. Iya. Gitu loh, maksudnya bikin kita sadar bahwa orang-orang sebesar itu punya kualitas hati yang bener-bener jernih loh. Bener. Sholat lu bro, itu kan hal yang kayak kadang ya kalau kita ngingetin ke temen aja kayak segen gak sih? Iya, bener. Takutnya kayak antar tersinggung atau gimana. Makanya Mas Chan apa ya detik ini kan sholatnya gila banget tuh. Iya, dia dari iya sih. Iya kan bisa dibilang Wah, Chan. almarhum juga tuh. Kok lo nggak yakin gitu? Didikannya. Kok lo nggak yakin gitu? Dia emang dari kecil dia. Tapi kalau Chan mah udah best deh dari dulu sebenarnya. Sebelum masuk almarhum juga dia udah Soal ibadah ya. ibadahnya luar biasa. Tapi nggak tahu kalau sebelah. Ini bagus kok. Ini oke kok. Gue belain ini oke loh, ini oke. Di rumah gua kalau ajan gak ke masjid. Rakyat nyamuk? Gua tendang. Kekerasan dong jatuhnya. Itu kalau almarhum Kak Olga. Yes. Sekarang Kak Senten kita tahu ikut sama Arafi dan juga Kak Gigi gitu. Apa yang beda dari antara sosok Raffi Ahmad sama Olga Syahputra? Cuman bedanya kalau yang almarhum kan lebih kayak ya udah kita tinggal bareng gitu. Cuman kalau AA kan ya udah deh, lu nggak mau ngekos juga nggak apa-apa deh gitu. Mau tinggal bareng juga boleh. Mau boleh. Jadi kalau yang ini agak anak mobil banget. Jadi kalau yang ini kan anak rumahan. Iya. Jadi aku kalau udah pulang kerja udah pulang gitu. Masing-masing lagi. Masing-masing lagi. Oke, kenapa nggak mau? Apakah ada kayak keseganan atau karena kayak beda nih pendekatannya? Kalau almarhum gue kayak deket banget kayak temen, kalau yang ini kayak tetap kayak ranah Pure pekerjaan jadi- gitu. pure pekerjaan ya. Enggak, sebenarnya gue tuh malah lebih galak. Lu tahu sendiri mulut gue. Iya makanya kadang galakan ini loh daripada Arafi. Arafi ngomelin sama dia loh. Orang kan bos yang ngomel ya. Dia ngomel dia. Kalau Arafi agak-agak nggak bisa diem atau mulai ini, dia yang bentak gitu. Negur sih bukan bentak sih. Gue lebih galak gitu karena gue nggak mau terjadi hal-hal yang gue nggak pengen kayak terulang. Ya flashback berkata almarhum Olga itu susah untuk kayak istirahat. Iya. Iya. Kayak kalian kan sebenarnya harus ada orang yang lebih bawel. Kalau nggak ada yang lebih bawel, kalian tuh kayak ya udah waktu main handphone entah mau ngapain itu tuh susah karena kalau jam-jam istirahat, gue tuh kalau di mobil nih, kalau udah main handphone, gue sebisa mungkin taruh nggak handphone, tidur. Karena lumayan kayak jeda kayak 1 jam atau 2 jam. Bentar, ini inisiatif Kasensen apa disuruh Kak Gigi? Enggak, inisiatif gue. Gila. Kadang-kadang istrinya juga kan kalau dia sebenarnya dia tuh bisa marah sama orang yang deketnya doang. Kayak Iya. kalau AA nih sebenarnya kayak sama istrinya, sama mamanya, terus kayak sama gua atau Mary atau siapa gitu. Dia nggak bisa marah sama orang gitu. Jadi begitupun gua akan lebih marah ketika dia nggak istirahat.
gue takut yang namanya kehilangan orang yang gue sayang. Iya. Wah gila, ini sih gue merinding sih dengerin ya. Ini sebuah inisiatif bro, bukan cuma dia ngerasa kayak ini bos gue dapat duit dari lu, gak cuma itu loh, tapi dia aware soal kesehatannya. Berarti maksudnya rasa sayangnya tuh tulus tuh. Maksudnya nggak pernah lo ada asisten yang merhatiin sampai segitunya. Iyalah, istirahat loh. Istirahat lo. Iya. Itu gila sih menurut gua. Jeda sejam. Baru denger nih gua. Iya, sama baru denger juga gua. Syutingnya kan juga parah banget sih ya. Iya, makanya kita pernah ngalamin syuting sehari 8. Gila. 8 program. Gila. Sehari 8. Itu mimpi gua sih. Sehari 8. Jadi yang sampai sekarang gue nggak habis pikir, dia tuh nggak pernah bilang gue capek. Nggak pernah kedengeran di kuping gue kok dia ngomong capek. Nggak ada keluhan sedikit. Nggak ada keluhan sama sekali. Tapi gimana caranya gue harus lebih bawel, kenapa? Karena gue tahu nih dari sini ke sini lumayan nih, gue ngitung waktu. Iya. Oh lumayan tuh tidur, karena gue tahu emang dia kerjanya juga di salah satu handphone juga kan. Gitu. Jadi kayak yaudah deh, segimanapun gue harus tetap dia istirahat dulu. Iya. Terus dan gue pasti bawel karena gue tuh orangnya sebenarnya mellow juga gitu. Ketika ngelihat dia suaranya sampai habis tuh gue kayak anjir, jangan sampai terjadi hal-hal yang gue nggak pengen nih. Orang yang ini gue sakit gitu. Lebih baik gue yang sakit karena menurut gue adalah kalian ini adalah salah satu orang yang ibarat kata ngasih makan orang banyak. Kalau gue kan ya ibarat kata cuma keluarga doang gitu. Cuman kalau dia kan badan satu tapi dia bisa ngasih makan orang banyak nih kucurannya. Iya. Seandainya kalau dia sakit, kucuran untuk mereka siapa yang berdampaknya banyak banget. Berdampaknya banyak banget. Gitu. Gila mikirnya besegitunya. Iya. Kaget sih gua. Lu berarti orang yang tulus sih. Bukan cuman kayak berharap kayak upah dari apa yang lu kerjakan gitu. Sampai kesehatannya, keluarganya, sampai efek domino kalau dia sakit siapa nanti yang berdampak, dipikirin tuh luar biasa sih. Kaget gua. Ya makanya gua sampai sekarang, baru sekarang Dres, maksudnya semuanya sampai sekarang gue tuh kerja nggak pernah mikirin gaji gue berapa. Gue nggak pernah mikirin. Oh, iya? Baru sekarang setelah ya setahun nih baru tahu gaji gue sekian gitu. Setelah 12 tahun gue nggak pernah tahu gaji gue berapa. Loh, terus ngirimnya gimana selama ini? Jadi selama ini ke rekening yang satu. Jadi gue nggak mau tahu. Karena menurut gue adalah gue kerja dulu yang bagus, masalah bonus segala macam, masalah ada uang lebih berarti itu bonus buat gue. Itu gaji ya udah gue gelondongin, gue kumpulin apa yang keluarga gue pengen ya udah sok silakan. Wah gila. Keren. Selama 12 tahun tuh, 12 tahun. 12 tahun dia nggak tahu gajinya berapa. kumpulin aja pokoknya. Fokus dia bukan soal berapa banyak lu bisa bayar gua, tapi seberapa hebat gua bisa jadi asisten lu. Iya. Gila. Wah, speechless gua nih buat asisten-asisten di luar sana yang baru kerja setahun minta naik gaji. Iya. Coba tonton ini supaya kalian jadi manusia itu enggak tolong. Udah tanyaan ya. Gue selama ikut AAS mau 8 tahun, gue orang yang nggak pernah minta naik gaji. Gue bodo amat, Itu gila sih. Gue nggak pernah. Orang kadang-kadang ada nih yang pengen gue masukin kerja terus tiba-tiba nanya gaji, gue paling benci. Aduh, sebel banget. Kerja belum, apa-apa belum. Gue paling benci banget. Tapi dari Raffinya belum ini San, apa gue tambahin nih gaji lu gitu, ada sempat ngomong gitu. Ada, dia sih kayak ya udahlah gitu. Kadang-kadang kan ada off-air, ada apa, ya udah ini buat lo gitu. Kadang-kadang ada uang dolar pun ya udahlah buat lo aja. Kadang-kadang gue kalau lagi kepepet, boleh gak? Ya udah ambil aja katanya gitu. Kalau emang lagi butuh banget baru berani ngomong gitu ya kan? Berani ngomong gue. Kalau nggak mau ngapain? Nggak ngapain gitu. Bener-bener. Tapi Arafi tuh setahu gue ya, sejauh yang gue tahu, dia tuh bukan tipe orang yang kayak lu perlu minta, kadang lu nggak minta aja dia sebaik itu kok. Orang iseng main biliar aja pulang diongkosin, iseng main PS pulang diongkosin, baik banget. Baik itu ya? Baik banget. Bingung sih gue maksudnya, wah kok bisa ya ada orang berhati seperti ini gitu, nggak takut orang jahat sama dia, nggak takut dia akan kehilangan atau apapun itu, atau dimanfaatkan, dia nggak pernah takut. Dan sampai sekarang kalau misalnya gue ketemu kan, gue kenal sama Raffi kan udah lama ya. Sampai sekarang bukan gue yang negor dia, kadang-kadang dia negor gue duluan gitu. Maksudnya kayak nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang gitu. Mengapa dia menjadi seorang megastar? Dia bukan superstar buat gue, dia megastar. Dia nggak pernah tuh gengsi-gengsi kayak gue kan artis, tegur gue duluan dong. Iya. Gue kan bintang ya, tegur gue dulu dong. Nggak ada buat dia, semua gue salamin.
Buat gue semua sama, itu sih yang gue ambil pelajaran dari dia sih. Iya gak sih Kak? Iya, makanya. Bos lu tuh gila banget sih. Makanya dia bilang, gua nggak pernah mau jadi bintang. Langit. Gua pengennya jadi langit. Gile. Jadi bintang tuh gue tempel-tempel. Jadi para bintang tuh nempel di Nempel sama dia. dia. Gila ya. Gokil ya. Kadang-kadang pikirannya. orang tuh kalau mau jadi bintang ya udah setelah jadi bintang kita nggak tahu Iya. cara Sedangkan kapan bintang dia ada redup. banyak kan. Iya, kapan Bintang- dia redupnya. Bintang bersinar bisa redup. Iya. Langit bro, woi. Gokil sih. Aduh. Tapi Kak Sensen pernah mikir gak, gue sampai kapan ya ikut sama seorang Raffi Ahmad dan keluarganya gitu. Kayaknya gue pengen berkeluarga juga, gue kayaknya pengen coba dunia baru, usaha atau berhenti jadi asisten. Pernah mikir gitu gak sih? Iya, gue nggak pernah mikir gue sampai kapan. Gue sama Olga Saputra pun nggak mikir sampai kapan. Maksudnya ya karena emang satu dan lain hal, karena Olga Saputra udah nggak ada dan kondisi manajemen juga sudah tidak membaik. Jadi menurut gue adalah waktunya gue keluar dari zona yang seperti itu. Iya. Gue nggak mau ada kerja yang kayak toksik atau segala macam, nggak mau. Apalagi kalau uang, masalah uang gue nggak, paling benci gue orang. Sensitif soalnya. Sensitif. Nggak mau. Sebenarnya saya tahu itu. Bapak tahu pasti ya. Oke, Masalah oke. uang segala macam gue paling benci. Gue yang tahu di lapangan, gue yang tahu ini ibarat kata zaman-zaman almarhum Olga nggak ada tuh udah semakin kelihatan semuanya, semakin bukan sih gue lagi pengen ngungkit, cuman Iya. Di tempat yang lama ini ya? Iya, tempat Iya. yang lama nih. Hmm. Gue tahu kayak Chan, kayak Tara, mati-matian kerja, terus Iya. kayak terus gue ngeliat ATM-nya masing-masing tuh kan gue dikasih kepercayaan untuk megang ATM dong. Dan tahu pinnya lagi. Iya, by the way, Gua tahu almarhum pin. Olga tuh nggak bisa ngambil uang, ATM. nggak Iya. pernah, Iya. nggak pernah dia Olga Dia nyari Saputra orang ya? tuh, dia tuh nggak pernah ngambil uang ATM. Jangankan Olga Saputra, Raffi Ahmad suruh tanya pinnya berapa, nggak tahu, Andres. Ya Allah, masa sih? Ampun. Terus Kak Sensen yang megang? Setiap dia kalau lagi keluar makan sama meeting nih, Iya. terus tiba-tiba mau bayar, Butuh cash gitu? oh enggak, Oh, mau bayar? pin gua berapa? Padahal gua udah sering ngasih, Lucu dicek, banget. pin gua berapa? Ya Minggu Allah. berapa? Dan kartunya ada banyak ya? Kartunya ada banyak, cuman gua kasih tahu yang ini ya, yang bisa dipakai. Yang lain nggak apa-apa, pakainya di mana, terserah yang mana aja. Tapi yang ini aja biar gampang gitu. Ya Allah. Bisa lupa, pin Ya Allah, ini Aduh. ya Allah sakit kepala gua. Dan Kak Sensen tuh maksudnya kalau dia jahat mah bisa diambil bro sama dia. Iya. Bisa lah. Logikanya ya. Kalau gue jadi Kak Sensen, gue ambil 100 juta aja, Raffi Ahmad nggak akan tahu itu berubah apa enggak. Iya. Duitnya iya dong logikanya. Di handphonenya aja nggak ada m-banking. Dia nggak tahu ATM-nya duitnya ada berapa. Nggak pernah tahu. Mungkin kerja aja terus ya. Iya. Yang penting gue di saat gue bayar apa, Ada. gue ada gitu. Enak banget jadi Rafathar sama Raya. Kadang kan. Tapi Arab itu pernah marah nggak sih? Dia kalau marah paling kalau kita paling Telat, gitu. telat atau lambat gitu. Karena dia orangnya satset. Disiplin On banget time waktu. banget. Dibilang on time. Karena menurut dia adalah gua tuh nggak bisa nunggu orang. Maksudnya kayak sebenarnya lebih baik gue nunggu di lokasi dibanding gue ditungguin orang gitu. Walaupun kadang-kadang jadwal dia kan mencok sana mencok sini, dia udah ngomong duluan dan gue juga pasti ngomong ke talent ini nyampe jam sekian gitu. Terus dia tuh paling nggak enak kalau udah janji sama orang jam sekian terus datangnya telat gitu. Oh. Dia lah guilty gitu. Iya, ngerasa bersalah ya. Rasa Iya. bersalah. Tapi kalau dibilang satset emang dia orang paling satset sih. Iya. Paling satset. Satset banget kayak datang nih, misalnya let's say nih dia kita udah ngumpul duluan 5 menit dia misalnya baru datang gitu. Itu tuh kayak dia sambil pakai baju, dia pakai clip on, dia make up sambil di briefing, masuk ke otak dia. Masuk ke otak dia. Gue bilang, lu dengerin iya gue dengerin ini, gue dengerin. Ngerti, nggak nanya lagi. Itu aneh buat gue. Kalau gue ini baru datang nih, Kak mau briefing, bentar gue butuh baju dulu, gue butuh baju, set sambil make up. Kalau dia sambil giniin rambut dong bisa tuh gue sambil dengerin. Ini orang baru nyampe, brek ganti baju, apa segala macam di briefing, naik panggung naik, jadi tuh acara. Itu aneh sih buat gue. Dia jenius sih. Dia mau ganti baju sambil make up tapi main handphone, tapi kupingnya tuh peka. Iya, main handphone lagi. Iya, main handphone. Main handphone lagi balas-balasin orang. Ya Allah, gue bilang ini aneh nih orang nih. Jenius banget gitu. Dan kenapa sih dia selalu megang HP? Nah, ini juga kayak banyak banget lah orang-orang di podcast juga udah ngomong, Araf itu kalau lu chat balasnya cepet, itu benar. Tanpa dipilih-pilih. Nah makanya kenapa dia selalu megang handphone? Gua nggak bisa ngelarang kalau untuk sekarang ya, maksudnya kayak sekarang kerjaannya lebih banyak Di handphone ya? di handphone. Dia ngezoom meeting Iya, segala iya. macam.
kadang-kadang dia ngedealing sama klien juga masih dia sendiri, semuanya di handle sendiri. Jadi handphone menurut dia adalah ya udah gitu. Tapi ketika dia tidur, gua orang yang sangat marah. Jadi gua taruh dulu handphonenya, gua tidur. Wah, Arafi tuh ngedealing semua sendiri? Dia bisa ngedealing sendiri. Wow. Bukannya kayak Abrar atau Haikal? Enggak ya, beda urusan ya? Dia mau segimanapun Dres, dia harus turun dulu. Kita jangan ngerasa di atas terus kita nggak mau turun ke bawah. Kita harus temuin dulu orang-orang bawah biar tahu gitu. Ya walaupun dia ngerasa dia bosnya, dia tetap gua nggak mau dianggap kayak bos, tetap gua harus ngerangkul orang bawah. Gitu. Wah, ya. Pokoknya setiap dealing harus ikut campur deh pokoknya. Iya Nggak pasti bisa dia ninggalin gitu. nggak bisa ninggalin gitu aja. Oke. Dia tuh harus tahu gitu, nggak lempar-lempar ke orang. Tapi bener tuh yang tadi masalah balas cepet tuh, kayak sesimpel kita, ya Allah, urusan Raffi Ahmad kan gila-gila ya. Urusannya acara, urusannya dealing, urusannya bisnis. Ponakan ulang tahun, minta ucapan, dikasih. 5 menit jadi tuh ucapan nyampe ke HP. Maksudnya itu little things, tapi buat orang meaningnya gede banget gitu. Makanya jadinya kesenangan hati orang lain karena apa yang dia berikan tuh mungkin nyambungnya ke karir, ke rezeki mungkin ya, ke kesehatan dia, kayak gitu-gitu. Tapi apa sih Kak Sensen yang buat Kak Sensen tuh menjadi kayak ada lah satu poin yang kayak gak selalu seneng-seneng kok jadi asistennya artis besar. Gue juga punya pressure atau apa sih yang menjadi tekanan atau keresahan Kak Sensen selama megang Raffi Ahmad atau almarhum Olga? Sebenarnya ada gak? Kalau Olga tuh sebenarnya gue 2000 tekanan sih sebenarnya nggak ada tekanan ya. Sebenarnya kalau kita kerja sama orang kan berarti kita sudah harus bertanggung jawab atas apa yang kita pekerjakan gitu. Apalagi kita kerja di dunia entertain. Pasti akan ada yang suka ada yang enggak. Jadi kalau Olga sama gue ngerasain cuman kayak 2 tahun selebihnya gue dilempar ke Tara kan gitu. Jadi ya udah. Ya kalau tekanan ya paling gitu, ketika artis kita melakukan kesalahan atau enggak, pasti netizen kan akan ngecernya artis kita gitu. Iya. Jadi mau nggak mau kan kita harus kayak, dulu tuh jangan ngomong apa-apa gitu. Jadi kayak gue yang sendiri harus fighting kayak maju untuk ngelindungin lah ya, pasang badan gitu. Jaga moodnya dia. Jaga moodnya dia, mau segimanapun kita harus tetap jaga mood si artis ini biar tetap ya profesional gitu. Iya. Terus ada cerita lucu. Wah. Kak Sensen tuh pernah, waktu itu kita lagi briefing dahsyat, Kak Sensen pernah bilang kayak, gue sedih deh. Dan gue marah, kata dia. Karena ada satu artis, yang maksudnya artis baru lah, syuting bawa asisten. Asistennya dibentak-bentak. Ingat gak? Iya, gue paling sedih. Dia marah dan dia sedih banget. Gue paling sedih. Ceritain dong. Jadi gue paling sedih ketika ada asisten kayak gue, maksudnya kayak lu jangan marahin orang tuh di depan orang gitu. Even lu mau dia berbuat salah pun lu bisa ngomong di belakang atau lu nanti deh setelah pulang deh. Iya. Daripada atau lu pas juga di mobil deh. Daripada lu ngerusak mood lu sendiri, image lu juga jelek di depan orang gitu. Karena menurut gue sebagai asisten juga mungkin bukan gue doang, maksudnya kayak teman-teman di luar sana kayak kok gue kayak nggak dihargain gitu. Kayak tidak dimanusiakan. Nggak dimanusiakan gitu. Banyak banget tuh artis-artis yang tidak memanusiakan manusia dalam artian ke staff-staff atau pekerjaannya. Gue juga kaget kadang ngeliat yang kayak gitu. Makanya gue kayak, gue cuman bilang, lu kalau ngelakuin kesalahan, gue bilang, yaudah lu ngomong baik-baik segala macam. Gue marah sama artisnya, sampai sekarang artisnya pun marah. Iya, lu tegur akhirnya. Lu tegur akhirnya. Cewek cowok sih? Ada banget. Cewek apa cowok? Ya kan cewek cowok doang. Cewek dong. Penyanyi. Iya. Jadi mau mention Lanjut terus. Lama-lama namanya siapa? nama inisial. Iya sih, tapi emang banyak banget tuh yang kayak gitu, apalagi dunia sinetron. Iya. Jangan sampai Kak Sensen main ke dunia sinetron berarti. Udah pernah, gue main sinetron udah pernah. Iya, gue sekarang makin parah asisten tuh kalau udah di. Lagian juga sekarang nih, maaf banget gue buat asisten yang baru-baru merangkak kayak gitu-gitu, tolong jaga image. Karena gue sempat sedih ketika dengar kayak kemarin kasus Awakarin, terus kasus siapa gitu, yang asisten sudah dikasih kepercayaan, jangan pernah ngambil uang. Oh, ada kejadian ya kayak gitu ya? Lagi banyak. Kayak kemarin. Berapa banyak?
lumayan. Oh, Karin lumayan. Ada disebutin nggak nominalnya? Sebutin lupa. Sampai berapa gitu. Ratusan. Gede lah itu. Iya. Ngambil dari duit endorsement kayak. Ya Allah. Menurut gue adalah kayak gue pengen ketemu sama orangnya, motivasi lu apa sih? Gitu. Iya. Udah kasih kepercayaan, kasih ATM, berarti lu harus tanggung jawab. Iya. Gue aja maksudnya, ini ATM Raffi Ahmad nih gede banget nih. Iya. Kalau gue ini tinggal ambil aja gitu. Iya. Cuman gue tipikal orang lebih baik gue minta gitu. Iya. Tanggung jawab gue Lebih gitu. baik gue ngomong ya. Lebih baik gue ngomong gitu. Berarti dia beli 10 juta tiap hari juga nggak berasa itu? Iya kan gue 100 juta pun lu tarik nggak tahu dia. Sumpah dia nggak tahu. Jadi gue ya udahlah gitu kayak kesel kayak gitu. Makanya sekarang banyak asisten yang baru-baru itu nggak akan bertahan. Karena satu mereka jadi asisten tuh kayaknya enak gitu. Gaji gede segala macam. Nggak langsung gede. Iya. Nggak langsung gede, step by step, dan kita juga pasti kayak kalian kan lihat dulu kinerjanya seperti apa. Iyalah. Gitu. Betul. Kalau naik gaji kan kalau misalkan udah berapa tahun kerja gitu. Iya, maksudnya kayak gue suka kesel kadang-kadang kayak gitu. Gue suka marah. Ngeliatnya gemes gitu ya. Gemes Maksudnya gitu. ngapain sih lu? Gue juga gitu tuh kadang orang kayak baru kayak mau jadi asisten dong gitu. Kadang kita nggak nyari Kak. Kadang kita nggak nyari, dia ngechat sendiri mau jadi asisten dong. Oh iya, tapi gue lagi belum stripping ini, belum yang setiap hari. Mau sistem bayarnya gimana? Pasti kita omongin di awal. Iya. Misalnya dia bilang mingguan aja deh atau bulanan gitu. Langsung nembak harga sendiri gitu. Gue kadang kerja aja belum ini gimana ceritanya? Gue nggak tahu kerja lo gimana kan. Makanya, gue aja nggak tahu. Gue pernah sebel nih, gue pernah ada orang ya mau kerja terus tiba-tiba kayak, yaudah karena gue kan nggak berpikirnya jelek ya. Yaudah lu kerja gitu. Gajinya berapa? Oh gue bilang karena gue kayak masih nahan karena gue kasihan nolongin dia gitu. Iya. Lu kerja aja dulu, ntar masalah gaji lu nego sendiri. Berjalannya waktu, yaudah lu akan dapat nikmatin semua apa yang lu pengen pasti lu dapat gitu. Terus tiba-tiba kayak pernah gue sedihnya, gue diadu domba sama dia ke orang yang ke bosnya. Iya. Dia bilang katanya gue terlalu ikut campur gitu. Soal masalah gaji segala macam. Astaga. Padahal kalimat lu aja bilang untuk kerja dulu aja, nego sendiri kan. Iya, gue bilang lu nego sendiri apa sendiri. Terus kayak jadi si artisnya tuh tiba-tiba ketemu gue lah satu ketika. Udah nggak sama dia. Udah nggak sama dia. Udah nggak masih asisten itu ya. Terus gue bilang, lu kenapa? Lu marah sama gue? Iya, dia nyampein gini katanya lu katanya gue ngegajinya kecil segala macam. Wallahi lu bisa baca chatnya apa? Gue bilang kayak gini, gue jelasin semuanya. Dan ternyata dia nggak beres. Gue benci dia, jadi suruh nih. Gue bilang, lu gaji berapa juga lu nikmatin aja. Gue bencinya lu jangan ngadu domba gue. Iya, ini gue baik nih ngasih lu kerjaan. Maksud gue nggak minta potongan dari lu, gue nggak minta apa. Disangkanya gue motong, disangkanya gue pengen tahu, gue segitunya. Terus gue bilang kayak gini, gue akhirnya tadinya gue nggak mau ngomong karena menurut gue takutnya image asisten jelek lagi. Udahlah, gue bilang daripada gue yang jelek, mendingan gue langsung ngomong. Jadi dia tuh ngebohong soal suruh belajar mobil. Suruh belajar mobil. Nah, temen gue ngadu ke gue, ini anak belajar mobil katanya. Kan si artis ini nyuruhnya di tempat rental. Dapat SIM. Nah, dia ngerental mobil. Jadi bukan yang latihan. Jadi duitnya dimakan sama dia. Astaga. Masih nyari cuan juga anjir. Kan diajarin udah tuh. Aduh. Yang gue sedih, gue dilabrak sama orang tuanya, Dres. Gila. Gue dilabrak sama orang tuanya. Bilang ngejelek-jelekin anak gue. Cewek apa cowok sih? Ya, cewek kecowok-cowokan. Oh, sepertinya saya tahu. Siapa mas itu tau mas? Enggak. Penasaran gue. Apa sekarang gue bilang, ya Allah, gue salah nolongin orang gitu, kayak gue nolongin orang. Sering banget kayak gitu. Nolongin anjing kejepit. Betul. Udah ditolongin kita digigit. Iya, maksudnya kayak. Ini pasti banyak banget teman-teman juga yang penasaran siapa sih kira-kira orangnya ini. Bingung atau editor? Nggak berubah lagi. Jangan jadi editor. Iya tapi emang sering banget tau kejadian kayak gitu. Jadinya apa? Kita kapok. Ya Allah, hati gue baik biar lu kerja. Gue nggak tega liat lu nganggur nih. Gue bawain lu kerjaan. Bukain jalan. Bukain jalan. Kayak gitu-gitu. Enggak lagi tuh artis juga menurut gue maaf ya agak-agak
blow on juga. Sekarang logika aja, mungkin kayak seorang Sensen motong. Makanya. Pakai ininya juga gitu loh. Dia aja udah cukup, lebih dari cukup, terus dia mau motong lagi nggak mungkin. Jahat kan ya? Jahat banget tuh siapa sih? Lu kenal kan? Lu kenal. Ciri-cirinya beda tahu. Lu kenal. Namanya? Jangan-jangan. Yang mikir juga. Namanya? Salah, bukan. Ya. Namanya? Mulai cerita. Bukan. Tapi Kak Sensen ngalamin orang-orang kayak gitu berapa kali? Apa sekali itu tuh sudah kapok nggak mau lagi atau? Udah gua nggak mau lagi kayak trauma. Terus abis itu yaudah. Terus ada sekarang gue alhamdulillah ngerasa gue nolongin orang kayak ya udah gue ikhlas. Ya. Dan sekarang jadi yang minta tuh kalau artis gue males. Ya. Gitu. Kayak nggak ada gitu. Kecuali pejabat kayak kayak yang punya skincare atau apa Iya. macam pengusaha gitu. Ya udah nggak apa-apa gue. Gue kasih. Wallahi sampai sekarang gue nggak pernah mengungkit minta apapun sepeser pun sama tuh anak. Ya. Tapi gue dengan bangganya gue sampai netesin air mata. Gue ngeliat sekarang anak itu udah punya rumah. Oh iya. Anak itu udah punya apa yang dia pengen. Gitu. Gara-gara kerja sama orang. Kerja. Yang Kak Sensen kenalin Iya. ini gila. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah umrohin keluarga. Gue cuman pesen lu bahagiain dulu keluarga lu Iya. baru bahagiain diri lu sendiri. Oh, ya, Itu San. rezekinya ngalir. Lu kan kerja sama Raffi berarti udah berapa tahun? Udah jalan 8. 8 tahun. Apa aja yang lo udah dapetin nih dari Raffi? Banyak banget, banyak Ini waktu lo flexing. Alhamdulillah. HP gua aja kalah. Ini HP Sama gua. Dre, sama. Ini 13. Ini 16 tuh. Enggak Belum ada dong. Belum ya? Belum ada dong. Kirain langsung keluar. Enggak gara-gara Raffi Ahmad nih, boleh 16 tahun keluarga ya. Ada 15 baru keluar 16 diduluin. Mas, Iya. lihat gelangnya dong, Mas. Ada. Lihat jam tangannya dong. Enggak ada. Lihat kaosnya dong. Enggak ada. Jawab. Tapi alhamdulillah rumah kan gede banget itu. Ya alhamdulillah. Bangun rumah di mana sih Kak Sensen? Di Sawangan. Di Sawangan. Oh, mantap. Alhamdulillah. Sawangan daerah rumahnya Baut dong. Iya. Depok iya. sana kan? Depok. Ke Andara mah deket ya? Dekat, cuma 10 menit. Sawangan deket. Ah serius? Serius. Oh alah. Apalagi ada tol baru kan. Iya, enak banget. Jadi cuma 10 menit. Rumah udah gede, tabungan udah banyak. Amin. Ya kan? Udah aman lah, usaha juga pasti ada. Amin. Pasangan gimana pasangan? Des, Aduh. dia ngomongin gua pasangan deh. Pasangan mana? Enggak deh. Kan umurnya udah waktunya ini. Iya. Iya aja lu 31. Lu juga sama lu. Ini pertanyaan buat lu berdua sebenarnya. Oh iya. Iya. Iya, makanya gue iya maksudnya. Udah pada tua masih bandel aja. Aduh. Masih main sana sini. Aduh. Mana sih kamu? Aduh. Untung kliniknya udah tutup. Ada Mbak Suster ya, halo Mbak Suster. Aduh. Gimana jawab? Terus umuran kalian mau sampai kapan lagi? Udah kali, udah Nanti waktunya. akan tiba waktunya Sen. Iya, benar. Akan tiba waktunya. Takutnya orang tuh kalau keasikan kerja. Mulut mau ngapain, mau ngomong apa nih? Bukan masalah kayak gitu. Nih, jadi gini. Mau ngomong apa lu? Jadi gini, guys. Kebahagiaan orang itu beda-beda. Benar. Di dalam Bukan sih. masalah kita berumah tangga atau enggak. Ya. Yang kita takutkan ketika kita berumah tangga, kita menyakitkan orang lain. Menyakitkan orang yang udah dinikahi. Iya. Iya, tapi kan kita juga harus berumah tangga pada akhirnya. Iya. Masa kita mau pacaran-pacaran sama Gini, orang Les, doang? menikahlah. Kalau lu tuh udah benar-benar menemukan yang cocok, bukan karena teman-teman Bukan udah karena terus kita ikut iya, gitu. bukan begitu. Emang yang ini nggak cocok? Bukan, enggak. Ayo lu mau ngomong apa Sen? Mancing Masa sama ini emang nggak cocok ya? Sama ini emang nggak cocok sama ini lu. sekarang. Kayak sekarang. Enggak lah. Yang di Jerman. Enggak. Orang mikirnya tung. Iya, lo langsung Jerman mikirnya orang kan aneh-aneh ya. Mikirnya Jangan langsung Jerman tung. dulu lah. Dia sukanya bule, bro. Oh. Dia sama kayak gue tipenya bule. Sama ya. Iya. Masa sih? Bukan kasih cewek Indo. sih? Bohong. Ayo coba kasih tau dikit. Nggak usah, tahan. Dia sukanya kayak gimana?
Enggak usah. Jangan gitu. Kan udah kemarin lu bocorin. Gue bocorin. Siapa itu yang bocorin? Boy Dewi. Ya Allah, Umi lagi. Gitu. Mulai dari mana sih, Dre? Udah ngapa mulutnya? Dia mah diterusin. Nah, terus gimana nih Kak Susan? Maksudnya Apa? kan tadi bilang nggak ada target, gue akan berhenti sampai kapan. Tapi maksudnya Ntar dulu nih, gue jawab mana nih? Apa yang udah Oh, yang Adit dulu, yang Adit belum keluar. Belum Yang Adit belum keluar, keluar ya. tuh. Apa yang mau yang Jerman dulu? Mana? Apa mau nih? Ya, Ya ampun. Ya. editor, tolonglah. Oh, kalkulasinya si Andres ada di Jangan bahaya nih. Ini CS gue nih. Ya dijawab dulu Ren. Ya alhamdulillah lah gitu. Pasti udah tahu lah apa yang aku dapat juga ya. Nikmatin aja sih sebenarnya. Semuanya juga pemberian, titipan, Iya. semuanya titipan. Iya. Jadi kita ketika kayak dikasih mobil, ya itu adalah salah satu bonus lah. Makanya gue mikirnya, gue nggak pernah mikirin gaji. Pasti Tuhan juga, Allah juga tahu gitu. Maksudnya kayak, ya lu kerja dengan mati-matian, Iya. gue kasih nih gitu. Tapi melalui orang gitu. Iya, Melalui bos lu, nih gue kasih bonus segala macam. Gue Gitu. sempet liat lu umrohin nyokap lu juga ya? Iya, itu umroh Gila. dari bos. Gokil. Kerja Ya, dengan tapi gue tulus. setuju sih bahwa lu tuh kadang gini. Kadang ya, menurut gue kalau lagi kerja tuh kerja aja, jangan pikirin bayaran atau upah yang akan lu terima. Gue setuju sama konsep gini. Kadang lu kerjanya gede banget nih. Kayak berat banget, gede banget, tapi upahnya sebenarnya kalau dihitung-hitung tidak sepadan. Tapi percayalah saat lu mengalami itu akan datang waktu di mana saatnya lu kerja cuman kayak seupil, kayak cuman ala-ala doang Iya. kerjaannya, tapi upahnya gede banget. Karena gue pernah ngerasain itu, dan dari situ gue percaya bahwa oh berarti nggak boleh dimati-matikain, Iya makanya. nggak boleh dimati-matikain. Kerja aja yang bener, yang tulus, Iya, tulus dulu. Maksimal. jujur, sama maksudnya lu jangan pernah bohongin orang. Udah bakal balik, sumpah. Bener. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Iya. Jadi gue percaya ketika ya udahlah gitu. Kita ikhlas, kita tulus, ya udah. Itu akan ngalir dengan sendirinya. Oke, jadi dari kita bertiga siapa yang mau daftar ke Raffi Ahmad nih berarti sekarang? Kayaknya gue deh. Kayaknya gue deh. Kayaknya gue deh. Kayaknya gue. Gila lu, rumah gede banget, Iya. mobil banyak, kurang apa lagi. Di sana lu jadi daftar dah. Bisa lah gue megang lampu mah. Megang-megang tas gitu. Iya. Coba belajar dulu megang tas, perabotan. Kok gitu sih, Des? Emang gimana sih harusnya? Biasa aja tuh kayak tetep, aja deh. tetep gagal ya kayak Iya. gagal lah. Terus berarti planning ke depan Kak Sensen apa? Maksudnya pasti adalah pengen punya Iya. bisnis A, pengen punya Iya, ada bisnis nggak B, Kak kan? tentang bisnis? Nih, gue belum dikasih tahu ke siapa-siapa. Raffi Ahmad tuh Wih. belum kasih tahu. Apa tuh? Zoom dok. Bukan. Ini momen dok, zoom dok. Gue mau dikasih salah satu usaha gue yang gue pengen. Ya udah, gue lagi nyari rukohnya, gue lagi nyari chefnya segala macam. Pengen Ini- bantu diwujudin sama. Iya. Wow. Gue mau dibukain salah satu gue kayak kopi shop tapi warkop kayak gitu. Wow. Oh, Itu konsepnya gede tongkrongan modelnya gitu itu, gede itu Ya, modelnya. kayak tongkrongan gitu. Jadi F&B lagi lah ya cari makanan. Daerah mana niatnya? Ya paling Jaksel. Wah, Jaksel paling. Paling rukonya berapa itu? Ya Allah, Jaksel paling. Lagi Tempat ngopi kan? Ya, Tempat ngopi gitu. tempat Lu makan kan lah hobi itu, ngopi, makan. hobi ngopi juga. Hobi. Jadi kenapa gua hobi ngopi? Karena waktu di Bandung tuh kan kayaknya di Jakarta nih kurang kopi shop yang benar-benar kayak buatan rumah gitu. Ya. Kalau di Bandung tuh banyak yang homemade tapi dijual kayak di kopi shop tuh banyak banget walaupun itu tempat kopinya biasa aja tapi rame gitu. Gue pengen seperti itu gitu. Kalau di Jakarta terbalik, kopinya biasa aja, tempatnya bermewah-mewah. Iya. Iya kan? Tempatnya Jadi heboh. jual tempat doang kalau di Betul. Jakarta ini kebanyakan. Jual nyaman aja. Jual Iya. nyaman. Tapi Iya. kalau Sama wifi kenceng. Iya. makanya ya udahlah. Kan kebetulan juga kemarin Mary udah dibukain usaha terus dia bilang lu mau apa gitu. Ya udahlah gitu. Enak banget ya. Gila, Bisa kayak baik gitu ya. banget. Arafi butuh supir kayaknya. Oh, Pak Iwan lawannya. Gede banget dong. Jadi ya beres rumah mungkin ntar nyarilah gitu. Karena beresin rumah dulu. Gitu. Ya pokoknya bismillahirrahmanirrahim, apapun yang Kak Sensen akan lakukan ke depannya mudah-mudahan lancar. Amin. Sukses, berhasil juga Kak Sensennya sehat-sehat selalu. Amin. Kita bertiga mau bilang makasih banyak udah Iya, hadir di mau sini. mampir, Kak Sensi. Sudah mau support YouTube kita ini yang sangat sederhana, mudah-mudahan Betul, jadi betul. manfaat ya. Mm-mm.
Gitu. Makanya kita tuh jangan pernah merasa puas. Ya. Bener. Aku orangnya nggak cepet puas aku mah. Kamu puasnya beda terus kalau. Iya maksudnya satu kerjaan berhasil, Iya. puas. Satu Betul. kerjaan lagi, puas. Satu lagi, Iya. satu. Puas. Gitu. Duh. Sekali lagi terima kasih Kak Sensen Ahmad. Terima kasih banyak. Buat teman-teman tongkrongan juga makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Baik-baiknya diambil. Kalau ada yang berlebihan bercandanya mohon dimaafin. Yeah. Pokoknya hari ini menjadi satu hari yang sangat mengedukasi buat kita semua. Kalian belajar, kita di sini juga sama-sama belajar. Apa yang Kak Sensen berikan tadi sharing bareng-bareng. Menurutku banyak banget sih poin-poinnya yang bisa gua ambil. Banyak banget. Iya kan? Banyak banget. Dan akan gue terapin juga di kehidupan gue. Kalau gitu sampai ketemu di episode tongkrongan aja selanjutnya. Bye-bye.